Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan curhat PPG lagi. Kemarin pada tanggal 27 September tahun 2021, hari Senin, sudah mulai masuk ke bulan kedua di program PPG Daljab tahun 2021. Dan untuk hari ini, tepatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 2021, berarti sudah 5 hari, tanggal 27 September, 28, 29, 30 September, kemudian sekarang tanggal 1 Oktober. Itu artinya kita sudah masuk ke hari kelima pada bulan kedua ini. Pada bulan kedua ini dibilang santai ya santai, dibilang tambah berat ya berat. Santainya enaknya seperti ini. Pagi kita jam 5 kita sudah mulai ngeresum membaca modul, lalu jam 7 bisa kita upload. Setelah itu enaknya kita bisa ke sekolah dulu, kemudian nanti jam 10 baru kita buka LMS lagi untuk melihat tugas selanjutnya, yaitu diskusi. Di kolom diskusi nanti biasanya dosen memberikan tugas. Setelah itu, setelah tugas ada tugas lagi. Setelah tugas diskusi ada tugas lagi. Nah, enaknya tugas itu waktunya lama. Dosennya lebih sering enak. Kalau tidak cukup sampai sore, sampai malam kita tunggu gitu. Kalau tidak selesai hari ini, besok saya tunggu ya. Jangan kelamaan upload. Tapi kita diberi waktu yang agak panjang. Enaknya di situ enaknya. Jadi waktunya kita tidak kejar-kejaran deadline, tidak kejar-kejaran waktu. Nah, susahnya di bulan kedua ini mulai tanggal 27 masuk ke hari kelima ini, kita tidak hanya membaca modul, kita tidak hanya ngeresum, kita tidak hanya diskusi, tapi kita membuat produk, dan produknya itu sangat berat dan sangat banyak sekali. Perangkat pembelajaran di modul yang pertama kita bedah ini. Untuk perangkat pembelajaran selama kita menjadi guru dan kita di madrasah, itu paling ketika mau akreditasi, mau tidak mau kita harus menyediakan Promes, Prota, RPP, silabus. Itu sudah cukup. Setiap tahunnya pun kita mengumpulkan hanya 4 komponen itu, 4 elemen itu. Promes, Prota, silabus, RPP. Sudah itu saja. Tetapi di dalam PPG ini dahsyat sekali. 5 tugas yang sudah kita kerjakan. Yang pertama, di hari Senin kemarin tanggal 27, kita harus menganalisis SKL, KI, KD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Oke, membuat Prota dan Promes kita tidak asing. Tapi kalau menganalisis SKL, KI, KD menggunakan taksonomi, ini yang kita agak kaget. Kemudian tanggal ke-28 di hari Selasa, membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. Kalau model dan metode pembelajaran oke, kita sudah familiar. Tapi kalau pengembangan materi ajar, ini yang kita agak kaget. Biasanya kita dari silabus, kita terjemahkan ke Promes dan Prota, kemudian kita terjemahkan lagi ke RPP, sudah. Kita selama ini ya tidak membuat pengembangan materi ajar, tapi di sini mau tidak mau kita harus membuat pengembangan materi ajar di tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, membuat media pembelajaran dan juga LKPD. Ini kita kaget lagi. Media pembelajaran dan juga LKPD. Dan ini tugasnya, membuat LKPD-nya harus berbentuk Google Form. Mau tidak mau kita harus membuka Google Form, membuat soal di Google Form. Dan soal di Google Form itu tidak hanya pilihan ganda dan jawaban singkat, tetapi ada menjodohkan. Nah, ini yang kita berat. Kita benar sih ada tutorialnya, tapi tutorial itu tidak bisa semudah kita belajar secara langsung. Kemarin banyak sekali ada yang kesulitan sampai 2 hari belum selesai. Tapi saya akui, saya saja yang sering main komputer agak kesulitan.
itu karena kita jarang menggunakan Google Form. Kemudian tugas yang keempat kemarin baru saja, yaitu membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan model penilaian HOTS. Kita alhamdulillah ini kita tidak asing, hanya format-formatnya yang kita asing. Jujur kita asing. Dan untuk yang detik ini, hari kelima, tanggal 1 Oktober tahun 2021, kita membuat evaluasi pembelajaran, penilaian AKM, dan survei karakter. Biasanya penilaian AKM itu kita sudah bersih, tidak usah bikin soal. Survei karakter kita juga biasanya sudah bersih, include di dalam ketika AKM itu. Nah, untuk menyikapi tugas yang agak berat ini, biasanya modul ritme yang saya gunakan itu mulai jam 5 setelah sholat subuh itu saya mulai buka laptop, menyalakan, membaca modul, langsung resume, jam 7 harus saya upload. Kemudian sebisa mungkin kalau bisa saya ke madrasah, kalau bisa. Kemudian nanti jam 10 saya membuka laptop lagi untuk membuka kolom diskusi di LMS. Diskusi ini biasanya mengerjakannya cepat, 2 diskusi atau 2 KB, 2 kelompok, 2 kegiatan belajar atau 2 KB itu bisa kita diskusi paling membuat jawabannya sekitar 30 menit sampai 1 jam sudah beres. Tapi kalau untuk yang kolom tugas ini yang berat sekali, paling cepat kita menyelesaikan tugas itu antara 1 jam sampai 2 jam, itu paling cepat. Dan itu cepatnya itu dalam tanda kutip ngawur, karena kita masih meraba-raba, tidak ada yang kita tanyai. Kita tanya dosen, ya misalnya kita direspon dosen dengan bagus, kita itu belum tahu apa yang diinginkan dosen itu seperti apa. Pokoknya diisi, ya sudah, kita pokoknya diisi, ya kita isi saja gitu loh. Kalau misalkan kita tatap muka kan kita langsung bisa menyodorkan seperti betul Pak, kalau betul kita teruskan, kalau salah kita revisikan gitu. Tapi kalau untuk ini tidak, kita mau minta agreement, minta persetujuan apakah betul seperti ini tuh kita tidak bisa. Ya sudah, kita trial and error saja lah, kerjakan. Misalnya kita suruh revisi, ya revisi saja. Kemudian biasanya kalau saya mulai jam 10 menyalakan laptop itu selesainya antara jam 1 jam 2, sama tugas-tugasnya sudah selesai deal. Nah, selesai itu jika ada request dari dosen untuk video conference, kita video conference, bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet, tergantung yang diinginkan dosen itu sendiri. Setelah itu ya kita bisa free kalau memang tugasnya sudah selesai. Tapi kalau tugasnya belum selesai, ya dosennya akan ngejar, ayo Bapak A, Ibu B, Bapak B, Bapak C belum mengumpulkan tugas, belum upload tugas, silahkan ya diupload lah. Nah, itu yang kita panik. Oke, itu saja curhatan, langsung kita rekap 5 hari ya. Intinya tantangan kita itu sama. Tantangan kita itu sama, banyak belajar hal-hal baru, yang pasti hal-hal baru, yang banyak asingnya untuk saya pribadi terutama. Tapi ya ada hikmahnya lah. Hikmahnya itu kita tambah capek dan tambah mumet. Itu hikmahnya. Hikmahnya itu kita tambah capek dan tambah mumet. Itu hikmahnya. Hikmahnya itu kita tambah capek dan tambah mumet. Itu hikmahnya. Kita bisa merasakan benar-benar capek gara-gara sering duduk, terlalu lama duduk kita capek. Kemudian terlalu lama berpikir itu kita capek sekali. Kemarin saya baru saja vertigo, lihat rumahnya terasa muter dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Saya tidak bisa pergi ke sekolah, kemudian tugas harus saya cepat mungkin saya selesaikan dan harus saya merem. Kalau tidak itu melihat apapun itu terasa muter. Alhamdulillah hari ini sudah agak membaik meskipun agak lemes-lemes sedikit. Oke, itu saja teman-teman. Doakan semoga kita semuanya yang PPG gelombang 2 ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi UKIN dan UP kita semuanya lancar, tidak ada masalah, dan harapannya semoga kita lulus. Saya pribadi itu diberikan oleh kepala sekolah itu keleluasaan.
kemarin waktu saya pamit izin, Pak saya mohon izin untuk melaksanakan PPG ya, kalau misalkan saya ngajarnya tidak bisa full tolong dimaafkan. Beliau kepala sekolah hanya menjawab, oke enggak apa-apa, jalani saja PPG semaksimal mungkin, minta saya harus lulus biar kita sama-sama enak gitu ya. Mohon doanya ya teman-teman, semoga kita besok UP lulus semuanya beres, tidak ada masalah. Itu saja yang kita harapkan dari para teman-teman pemirsa YouTube. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat saya ceritakan. Insya Allah saya akan ceritakan besok-besok lagi kalau saya sempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.